Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Enak Muda, tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi tetap bermakna tentang topik-topik yang lagi hits dan tetap inspiratif untuk anak muda masa kini. Bersama aku, Ina. Aku Rifda, jadi siap-siap yang dapat insight baru dan cerita keren. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa, yaitu juara 1 mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Lampung, yang memiliki fokus dalam membangun lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kalau kita ngomongin soal pendidikan dan juga lingkungan yang inklusif, itu pasti kita melingkupi tentang pendidikan. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang ketidakmerataan pendidikan bagi kaum difabel. Langsung aja kita sambut dengan hangat narasumber kita, yaitu Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Halo Rifda dan Ina. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih Kak, boleh mungkin kenalan terlebih dahulu nih supaya pendengar kita itu lebih kenal jauh tentang narasumber kita. Oke, sebelumnya halo semuanya. Kenalin, aku Syifa Rahmadini, biasa dipanggil Syifa, mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Dan alhamdulillah kemarin seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi juara 1 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2025. Dan kemarin benar yang tadi udah disampaikan bahwa aku bawa project terkait disabilitas, terkait inklusi disabilitas. Nama projectnya itu Gerakan Inklusi, mana kita coba untuk ngebawa isu inklusivitas, yang mana kita tahu ya, mungkin kita sama-sama merasakan juga teman-teman disabilitas itu masih perlu concern yang lebih, baik dari aspek lingkungannya, ekonomi, juga pendidikan termasuk, karena di Lampung sendiri juga masih perlu perhatian yang lebih terkait pendidikan yang inklusi. Nah, aku penasaran nih Kak, tadi sempat dengar kalau Kakak fokus ke lingkungan yang inklusif bagi disabilitas itu salah satunya adalah pendidikan. Nah, kenapa sih Kak awalnya tertarik untuk ngambil project itu? Jadi awalnya tuh aku masuk ke dalam satu komunitas disabilitas di Lampung. Itu awalnya karena aku pengen belajar bahasa isyarat, anak komunikasi ya dulu. Tapi ternyata setelah masuk lebih jauh ke dalam, ternyata aku semakin melihat dan semakin sadar bahwa ada banyak hal yang kayaknya belum terpenuhi nih, hak-hak mereka gitu. Ya walaupun kita juga mungkin sebagai teman-teman yang non disabilitas juga masih banyak kayak yang perlu diperhatikan lebih jauh, tapi di sini fokusnya di teman-teman disabilitas juga masih kayaknya mereka masih perlu perhatian lebih dari kita gitu. Termasuk juga di pendidikan inklusi, yang mana aku kemarin juga baru tahu kalau yang kita tahu sekolah luar biasa ya untuk teman-teman disabilitas tuh ternyata di Lampung sendiri yang negerinya itu masih hanya ada satu di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung maksudnya. Dan di Provinsi Lampung sendiri masih ada beberapa kabupaten-kabupaten yang belum ada sekolah luar biasa ini gitu. Salah satunya di Kabupaten Lampung Barat. Dan walaupun banyak tersebar sekolah-sekolah luar biasa yang swasta, itu kan pasti perlu dana yang lebih ya untuk mereka bisa masuk ke SLB yang swasta yang tidak di-provide oleh pemerintah begitu. Dan kan nggak semua teman-teman disabilitas khususnya itu bisa masuk, punya akses yang sama gitu. Jadi dari belum banyaknya sekolah luar biasa ini tadi dan juga sekolah inklusif di Indonesia sendiri, terakhir by data aku tahu baru 11% di seluruh Indonesia, itu ngebuat ada beberapa teman-teman yang nggak dapat akses pendidikan akhirnya. Jadi mereka terpaksa untuk, entah karena kuotanya sudah penuh di satu SLB itu, jadi harus menunggu antrian lagi di tahun depannya, atau akhirnya mereka ada yang bahkan memilih untuk tidak sekolah dan segala macamnya. Banyak case-case seperti itu. Jadi ini yang menjadi menurut aku penting untuk kita support gitu. Jadi salah satu upaya kita lah bareng-bareng gitu untuk bisa mendukung hak-hak mereka terpenuhi juga. Oke, keren banget. Nah, tadi kan Kakak udah sempet nyinggung nih tentang sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Lampung, bahkan cuma ada satu
di Bandar Lampung gitu kan. Nah, itu kan kalau menurut data nih ya, menurut data dari daftarsekolah.net, jumlah SLB di Provinsi Lampung itu hanya ada 30 dengan 13 SLB negeri dan 17 SLB swasta. Dengan persebarannya sebagai berikut. Nah, kalau dilihat dari data, kita bisa tahu nih kalau nggak semua daerah di Lampung itu tuh ada SLB-nya. Kalaupun ada, itu kualitasnya nggak sebagus yang seharusnya gitu kan. Atau bahkan ya sekedar ada aja. Nah, kalau kayak gitu kan berarti mau nggak mau teman-teman difabel ini nih mereka harus dialihkan ke sekolah yang lebih jauh dari rumah mereka atau bahkan malah kayak kata kakak tadi nggak sekolah gitu. Nah, menurut kakak itu kayak gimana sih dampaknya itu tuh bagi anak-anak itu gitu? Ya yang pasti mereka nggak mendapatkan pendidikan yang sama ya dengan teman-temannya, karena mereka harus antara nggak sekolah sama sekali atau bahkan effortnya harus lebih gitu untuk dapat akses pendidikan. Jadi ya dampaknya untuk mereka kurang akses pendidikan yang sama, itu tadi, kurangnya dapat akses pendidikan yang sama dengan teman-teman yang lainnya gitu, bahkan juga dengan teman-teman yang non disabilitas juga gitu, karena mereka kan perlu pendidikan yang sama juga ya dengan kita. Sebenarnya tuh mereka sama, cuman berbeda. Gimana nih? Bahasanya sama tapi berbeda gitu. Mungkin kalau di masyarakat secara umum ya pasti kita bahkan masih akan menemukan apa ya namanya stereotype gitu, menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini berbeda. Tapi sebenarnya ya sama aja, cuman mereka ada kelebihan yang dikasih sama Tuhan gitu. Nah, berbeda kelebihannya lah gitu. Jadi ya dampaknya mereka jadi nggak dapat akses pendidikan yang sama dengan teman-temannya gitu. Dan yang mana kita tahu pendidikan itu kan penting ya, penting banget untuk menunjang masa depan. Kita pasti akan tahu bedanya mana teman-teman yang dapat akses pendidikan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, SMP, SMA, dengan teman-teman yang mungkin uh, belum bisa mendapatkan privilege itu gitu. Jadi ya itu. Oke, aku juga sebenarnya kemarin tuh sempet kayak ngobrol gitu sama teman aku, dan dia tuh bukan orang yang kayak bukan kayak Kak Syifa yang udah pernah terjun gitu kan ke teman-teman difabel. Jadi memang baru banget dan dia baru pertama kali itu ke SLB. Dan dia tuh ternyata dia kaget gitu ngelihat, oh ternyata di SLB itu mereka bikin kerajinan ini ya gitu. Jadi itu kan menunjukkan ya kalau seandainya kalau teman-teman difabel ini diberikan kesempatan yang sama seperti kita, diberikan ruang untuk mereka tumbuh, ya mereka tuh bisa gitu loh. Gimana mereka menang lomba yang kemarin itu, Disri menang lomba fashion show. Terus ada juga yang kemarin sempat bikin teman aku emes itu adalah mereka bikin kerajinan-kerajinan tangan yang kemudian dijual begitu kan. Jadi itu sebenarnya menunjukkan ya kalau seandainya teman-teman difabel itu tuh kalau memang mereka dikasih kesempatan yang sama, mereka bisa kayak kita juga, cuma sayangnya Akan jauh. mereka perlu ada support yang lain gitu, yang mungkin kalau kita nggak perlu itu, tapi mereka perlu untuk menunjang kesamaan tadi, inklusif dengan teman-teman yang non disabilitas gitu. Kalau tadi kita ngomongin dampak nih Kak ya, berarti mereka tuh tidak punya akses pendidikan yang sama. Nah, dalam hal ini apalagi sekarang nih banyak wacana efisiensi anggaran nih di sektor pendidikan. Padahal seperti yang Kakak bilang tadi, kalau pendidikan itu adalah hal terpenting bagi yang disabilitas ataupun non disabilitas. Tapi wacana anggaran ini justru lagi marak-maraknya nih Kak di sektor pendidikan. Nah, menurut Kakak gimana sih gitu? Apakah efisiensi anggaran ini justru makin me-cut semua hak-hak bagi kaum disabilitas maupun non disabilitas? Bahas soal efisiensi, sebenarnya kayaknya kita sejauh ini sudah sedikit merasakan ya dengan dampak efisiensi nih. Sebelum kita masuk ke teman-teman disabilitas, bahkan kita sendiri pun di kampus kayaknya udah merasakan ya beberapa aspek-aspek yang terdampak dari efisiensi ini. Bahkan aku pun juga kemarin sempat merasakan, wah ini benar-benar efisiensinya luar biasa sekali gitu. Tapi ya harapannya ke depannya ada apa ya, ini jadi jalan yang bagus lah dari pemerintah ya. Kita semoga percayakanlah dengan pemerintah
untuk memajukan Indonesia ini begitu. Tapi uh, berhubungan dengan teman-teman akses pendidikan untuk teman-teman disabilitas terkait efisiensi, harapannya sih aku kurang tahu ya. Harapannya ini tidak berdampak yang signifikan untuk khususnya pendidikan inklusif bagi teman-teman disabilitas. Tapi bahkan tanpa adanya efisiensi pun, ya itu seperti yang kita tahu tadi dari data-data, bahkan sekolah luar biasa yang sudah lama dicanangkan di Lampung Barat sampai sekarang itu belum, aku nggak tahu ya, terakhir yang aku tahu belum terrealisasikan. Jadi teman-teman itu belum mendapatkan akses pendidikan untuk teman-teman disabilitas di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Jadi dengan tidak adanya efisiensi pun aku rasa masih terbatas untuk mereka mendapatkan akses pendidikan. Ya walaupun beberapa mungkin sudah ada kemajuan gitu, itu yang harapannya masih akan terus dikembangkan lagi, dimajukan lagi, khususnya untuk pendidikan yang inklusif ya, sekolah inklusi atau SLB juga untuk teman-teman disabilitas begitu. Dan ya semoga efisiensi ini tidak sebegitu berdampaknya. Jadi harapannya efisiensi tidak ditujukan untuk baik teman-teman disabilitas maupun teman-teman non disabilitas tidak merasakan dampak yang sebegitunya terkait dari adanya efisiensi ini ya. Amin banget itu. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Kak Syifa kan udah terjun langsung untuk bikin karya ilmiahnya waktu itu. Nah, kalau gitu kira-kira Kakak ada nggak sih pesan untuk kita nih anak muda supaya kita bisa saling peduli dengan isu-isu pendidikan yang inklusif dan adil gitu, atau bahkan ada pesan yang khusus untuk teman-teman difabel gitu, boleh dong? Oke, pesan ya. Teman-teman jangan berhenti belajar. Jadilah orang yang punya mindset pembelajar. Jadi belajar itu tidak hanya dari belajar bisa dari manapun, bisa dari apapun bentuk pembelajaran hidup ya. Nah, dari perjalananku kemarin terjun langsung ke teman-teman disabilitas, aku belajar kalau masih ada banyak hal yang perlu kita concern terhadap lingkungan di sekitar kita gitu, baik teman-teman disabilitas maupun teman-teman non disabilitas. Jadi kita tuh punya latar belakang yang berbeda-beda tiap manusia. Ini terlepas dari teman-teman disabilitas ya. Bahkan kita pun teman-teman yang non disabilitas itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi penting buat kita bisa dan mau paham satu sama lain. Jangan hanya mau dipahami tapi mau memahami orang lain juga. Mau tahu bukan mau tahu ya, walaupun kita nggak tahu apa yang sedang mereka hadapi, apa yang permasalahan hidup, perjalanan hidup yang orang-orang itu hadapin, berusaha untuk mau mengerti gitu. Jadi dan terkait inklusi itu tentang semua dapat hak yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Dari adanya perbedaan-perbedaan tadi yang latar belakangi kita, baik teman-teman disabilitas maupun teman-teman non disabilitas, kita punya hak yang juga berbeda-beda yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Tapi itu yang jadi yang jadi kesetaraan akhirnya gitu. Jadi intinya teman-teman jangan berhenti mau belajar dari manapun, belajar dari apapun, dan berusaha untuk mau memahami orang lain juga gitu, mengerti keadaan orang lain tapi tanpa harus menjatuhkan atau melelahkan diri sendiri gitu. Oke, terima kasih sudah menemani kita di episode EduTalks Muda kita kali ini, di mana kita belajar bagaimana pentingnya pendidikan inklusif dan bagaimana pentingnya saling mendukung supaya kita bisa membangun lingkungan yang adil dan aman bagi semua. Jangan lupa untuk terus mendukung pendidikan yang merata dan inklusif karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dari kami, EduTalks Muda.